Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madu Apik, dalam video pertama kita sudah bahas tentang 7 strategi input, bagaimana caranya mengoptimalkan proses cara untuk mengkonversi calon konsumen kita menjadi konsumen kita. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas satu-satu strateginya seperti apa. Yuk kita bahas bareng-barengnya. Baik sahabat Madu Apik, dalam video kali ini kita masih membahas tentang lead conversion. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang 7 strategi input, kita masih bahas tentang 7 strategi input itu, tapi kita akan bahas lebih detail contoh-contohnya di masing-masing input. Jadi yang pertama tentang lead generation. Untuk lead generation ini adalah bagaimana caranya kita menciptakan banyak sekali orang yang tahu tentang produk kita, banyak orang yang tahu sebanyak-banyaknya tentang jualan kita. Nah, saya yakin teman-teman, sahabat-sahabat semua sudah pernah mendengar tentang prinsip AIDA ya, attention, interest, desire, dan action. Dimana kita mencoba untuk memperbanyak orang yang tahu tentang produk kita, kemudian langkah berikutnya bukan hanya sekedar tahu, tapi juga tertarik dengan produk kita, kemudian desire, mau membeli produk kita, dan yang terakhir adalah melakukan proses action, yaitu membeli produk kita. Nah, di materi yang pertama kita pernah membahas tentang lead creation, 6 langkah marketing. Sahabat-sahabat bisa buka kembali videonya tentang 6 langkah marketing ya, specific who, relevant where, beyond what, different why, right when, sama practical how. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita fokus terhadap target market kita di dalam melakukan prinsip AIDA. Nah, prinsip AIDA ini bisa dilakukan misalkan dengan proses iklan, menyebarkan flyer, atau apapun lah, yang pasti ujungnya adalah menciptakan banyak sekali orang yang tahu tentang kita, tentang produk kita. Nah, apakah iklan kita itu optimal atau tidaknya itu kan mesti diukur ya. Nah, salah satu cara mengukurnya adalah dengan menghitung konsep CAC atau Customer Acquisition Cost dan CLV atau Customer Lifetime Value. Nah, sebagai gambaran mudahnya, saya kasih contoh, misalkan kita melakukan talk show di sebuah radio. Katakanlah untuk talk show itu kita mengeluarkan biaya sebesar 2 juta rupiah. Nah, pas setelah talk show ada 4 orang yang terjaring lewat talk show itu menjadi konsumen kita. Artinya untuk mendatangkan 4 konsumen tadi kita mengeluarkan biaya sebesar 2 juta rupiah. Artinya customer acquisition cost-nya adalah 500.000 per orang. Untuk mendatangkan 1 orang kita mengeluarkan biaya 500.000. Apakah itu worth it atau tidak? Nah, kita lihat di CLV-nya. Katakanlah misalkan dari 4 orang tersebut yang datang membeli produk kita menghasilkan laba 400.000 dari 4 orang, artinya 1 orang menghasilkan laba 100.000. Kalau misalkan kita hitung secara jangka pendek, tentu saja ini masih rugi ya. Tapi kita juga perlu menghitung yang namanya CLV, yaitu Customer Lifetime Value. Nah, misalkan dari keempat orang ini mereka melakukan proses pembelian tidak 1 kali, katakanlah 1 bulan 1 kali, selama 6 bulan berturut-turut mereka beli gitu ya. Artinya selama 6 bulan akan menghasilkan laba sebesar 6 dikali 400.000, yaitu 2.400.000. Nah, artinya dalam 5 bulan balik modal tuh ya, kita talk show di radio itu baru 1 bulan sekali. Bagaimana kalau mereka melakukan proses repeat ordernya katakanlah sebulan 2 kali atau bahkan 1 minggu sekali gitu ya. Nah, artinya CLV harus kita ukur, dimana kalau CLV lebih besar dari CAC, worth it juga kita melakukan proses iklan di sana. Belum lagi misalkan kalau mereka puas dengan layanan kita, dengan produk kita, kemudian mereka mereferensikan produk kita ke temennya, ke saudaranya. Nah, itu juga akan menambah nilai dari customer lifetime value tadi gitu ya. Nah, itu gambaran secara besar tentang lead generation.
Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya adalah marketing 360 derajat. Artinya bahwa kita harus menerapkan marketing di semua sektor, di semua sisi, dan di semua waktu. Mungkin kita pernah ngelihat sebuah iklan produk gitu ya. Kita lihat di TV, kemudian begitu berangkat kerja kita lihat di jalan gitu ya. Kita sambil nyetir setel radio, ternyata di radio juga ada. Ternyata di mana-mana kita disentuh dengan produk itu. Itu adalah salah satu contoh dari marketing 360 derajat. Artinya di semua hal, di semua sisi, di semua segi kita sentuh calon-calon konsumen kita. Oke, itu tentang lead generation, beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah tentang conversion rate. Nah, conversion rate itu adalah bagaimana mengkonversi orang-orang yang tadi sudah tahu tentang produk kita sampai mereka bisa membeli produk kita. Nah, ini hubungannya nanti dengan sales tentu saja ya, dengan sales. Bagaimana caranya kita bisa membuat pasukan-pasukan sales yang hebat, yang bisa ciptakan conversion rate yang tinggi. Nah, bisa kita ciptakan dengan beberapa strategi gitu ya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Yang pertama misalkan dengan sales script ya, kita bikin SOP tentang greeting gitu ya, tentang cara menyapa, tentang proses pendekatan seperti apa. Terus kemudian juga kita misalkan bikinkan FIQ ya, frequency asked question, bikin SOP-nya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul biar seragam jawabannya. Atau misalkan kita lakukan role play gitu ya, kita pura-pura jadi konsumen, telepon mereka, kita lihat bagaimana cara mereka menyapa kita, apakah sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan atau belum gitu ya. Kemudian strategi berikutnya yang bisa kita lakukan misalkan dengan cara special offer ya. Misalkan penawaran hanya berlaku hari ini, ayo buruan, ayo segera, penawaran terbatas gitu ya. Hal-hal seperti itu namanya special offer. Jadi seolah-olah bahwa yang namanya produk kita atau penawaran kita terbatas gitu ya, atau segera karena penawaran hanya berlaku untuk hari ini sehingga ada batasan waktu gitu. Kemudian strategi berikutnya misalkan dengan cara mapping, call, follow up gitu ya. Sehingga perlu adanya database dilakukan terhadap calon-calon konsumen kita agar bisa kita lakukan follow up dan call secara rutin, dan juga kalau bisa secara mapping, biar kita juga harus tahu dari database itu calon-calon konsumen ada di mana aja sih, usianya berapa aja sih, sehingga bisa kita lakukan mapping. Kemudian strategi berikutnya misalkan dengan cara AVV, availability, visibility, dan promotion. Artinya bahwa produk kita harus tersedia, harus mudah didapat. Jangan sampai setelah kita promosi jor-joran, produk kita terbatas ya, banyak orang yang antri, atau bahkan susah untuk ditemui di pasaran gitu ya. Nah, yang langkah input yang ketiga adalah lost customer. Lost customer. Dimana di dalam lost customer ini kita gali kembali customer-customer mungkin yang dulu pernah beli produk kita kemudian tiba-tiba hilang. Nah, kalau misalkan kita nggak punya database, susah juga ya mencari konsumen-konsumen yang mana saja yang dulu pernah beli kemudian tiba-tiba tidak ada pembelian lagi. Makanya itulah pentingnya yang namanya database. Lost customer ini bisa kita gali kembali misalkan dengan broadcast, sapaan lewat WhatsApp gitu ya, atau lewat email, atau misalkan ada promo, special offer, atau bisa juga dengan sentuhan langsung dengan personal touch ya. Kalau yang sifatnya BC yang pernah kita bahas di practical how gitu ya, bahwa di practical how dulu ada yang namanya ATL above the line dan BTL below the line. Nah, kalau yang namanya sapaan gitu ya, kayak broadcast atau penawaran lewat email, itu kan namanya above the line ya, artinya kita melakukan proses sapaan secara masif. Sedangkan yang personal touch itu sifatnya below the line, karena kita melakukan sapaan secara personal. Tentu saja effort yang dibutuhkan juga lumayan tinggi, tapi untuk konsumen-konsumen tertentu mungkin yang katakanlah dulu pembeliannya banyak sekali. Yang berikutnya yang keempat sahabat-sahabat adalah revenue, yaitu bagaimana mengoptimalkan penjualan dari konsumen kita gitu ya. Strategi-strategi yang bisa dilakukan misalkan salah satunya dengan jual paket ya. Sahabat-sahabat, saya yakin sangat
sangat familiar sekali kalau misalkan kita masuk ke restoran cepat saji. Biasanya di situ ada eh, penjualan yang berupa paket-paket ya, paket hemat, paket apa gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk dari upselling, yaitu meningkatkan volume penjualan dari satu konsumen. Yang tadinya mungkin konsumen hanya mau membeli satu atau dua item saja, ketika ngelihat paket yang harganya lebih murah, mereka jadi lebih memilih paket. Padahal kalau misalkan kita hitung pembelian secara per item dengan pembelian paket, mungkin harganya tidak terlalu jauh, tapi itulah kita memainkan psikologis konsumen kita gitu ya, dengan melakukan jual paket. Itu salah satu strateginya. Strategi berikutnya misalkan dengan cara cross selling. Cross selling yaitu bagaimana caranya biar si konsumen itu membeli lebih dari satu produk. Misalkan kalau kita ke minimarket, biasanya ketika di kasir gitu ya, kita sering ditawarin, Pak, sekalian dengan pulsanya, Pak, sekalian dengan produk kita yang lagi promonya. Itu adalah bagian dari cross selling, bagaimana menawarkan produk lain yang saat itu mungkin tidak dibeli oleh konsumen, tapi ternyata karena kita tawarkan, mereka jadi kepikiran untuk membeli gitu ya. Kemudian strategi yang lainnya, kita kasih full range. Artinya kalau misalkan kita punya beberapa produk, ketika konsumen mencari satu produk saja, ya kita tampilkan semua produk yang ada di kita itu apa gitu. Sehingga mungkin kepikiran buat mereka, oh ternyata saya juga butuh ini nih, butuh ini nih. Nah, seperti itu. Kemudian strategi berikutnya untuk meningkatkan revenue adalah kita saving energi ya. Fokus ke AB customer dan kita abaikan CD customer. Maksudnya seperti apa? Banyak dari konsumen-konsumen kita yang calon-calon konsumen ya, ada calon konsumen yang proses pendekatannya itu mudah, sat langsung beli gitu ya. Itu mungkin masuknya ke konsumen A itu ya, nggak terlalu banyak nanya-nanya tapi langsung beli, prosesnya pun mudah gitu. Tapi ada juga konsumen B misalkan yang butuh penjelasan lebih panjang dan butuh upaya dan usaha yang lebih banyak, tetapi akhirnya mereka beli juga gitu. Kemudian ada juga konsumen yang katakanlah seperti konsumen C ya. Mereka butuh penjelasan dulu, agak cerewet, udah gitu minta diskon, pre-ongkir, ujung-ujungnya belinya cuma satu, atau misalkan cuma beli sampel aja. Nah, ini termasuk konsumen yang tipe C. Dan konsumen yang tipe D adalah konsumen yang seperti tipe C, tapi ujung-ujungnya mereka nggak beli gitu ya. Ada loh konsumen-konsumen kayak gini, ada loh. Ada pengalaman saya dulu juga, ada konsumen-konsumen yang mau beli madu, belum apa-apa mereka nanya macam-macam, Pak ada nggak madu yang expirednya itu sampai yaumil akhir gitu, sampai hari akhir, ya Allah gitu ya. Dari awal percakapan sendiri, kalau misalkan kita sudah terasah, kita sudah bisa menilai kok mana sih konsumen-konsumen yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, sehingga kita bisa melakukan end conversation dengan sopan gitu ya, dengan santun juga. Fired di sini artinya bukan dengan kasar ya, tapi dengan cara halus juga, dengan cara yang santun juga. Pernah juga ada konsumen yang nanya dulu ke saya, Pak, ini produk madunya dijamin gak keasliannya 100% dunia dan akhirat? Wah itu kan dari situ aja kita bisa paham gitu jenis konsumennya seperti apa. Nah itu contoh-contoh strategi bagaimana caranya kita meningkatkan revenue. Kemudian yang berikutnya, input yang kelima adalah repeat per customer. Repeat per customer adalah bagaimana caranya kita membuat konsumen kita melakukan repeat order sesering mungkin gitu ya. Misalkan salah satunya dengan sistem voucher ya. Dengan sistem voucher, pernah kalau misalkan kita cuci mobil atau motor suka pernah ada dikasih voucher gitu ya. Misalkan 10 kali cuci gratis satu gitu, sehingga orang lain tertarik untuk terus-terusan nyuci di situ, biar istilahnya tuh nanti dapat poin gratisnya pas nyuci katakanlah ke 10 kali gitu kan. Seperti itu. Kemudian dilakukan periodically offering, artinya kita harus membuat kurikulum promo nih kalau bisa 6 bulan atau 1 tahun ya. Baik misalkan itu di tanggal-tanggal cantik, misalkan 11 atau 22 atau 33 gitu ya. Atau misalkan di hari-hari spesial kayak misalkan promo Merdeka, sale Ramadan, September Ceria dan lain sebagainya. Atau misalkan dengan cara stimulus atau loyalty, katakanlah misalkan
kalau misalkan dalam 1 tahun terjadi minimal 6 kali transaksi senilai sekian, akan mendapatkan free logam mulia senilai sekian. Nah, itu juga salah satu strategi yang bisa kita tetap terapkan untuk membuat bagaimana konsumen kita melakukan banyak sekali repeat order. Kemudian yang strategi yang keenam adalah gross margin, ya. Sahabat-sahabat, kita tentu paham bahwa setiap item yang kita jual, setiap produk yang kita jual itu punya gross margin sendiri-sendiri, ya. Nah, dari sana kita harus memilah nih antara profitable item dan item yang kurang profitable gitu ya. Nah, dari sini kita harus melakukan penjualan jor-joran ke yang profitable item tentu saja ya, dan melakukan sell terhadap yang non profitable item, atau misalkan kita lakukan bundling produk nih antara profitable item dan non profitable mungkin ya, tapi yang profitnya kurang optimal seperti itu. Nah, makanya kita juga harus tahu gross profit margin per produk atau per brand biar kita bisa paham mana yang item-item yang profit. Nah, itu di sana kita fokus di sana. Kemudian yang berikutnya, strategi yang bisa kita lakukan dalam gross margin ini adalah increase price and add value. Seperti apa? Gampangnya misalkan saya kasih contoh tentang grooming kucing ya, mandi kucing gitu ya. Mandi kucing. Saya pernah ada satu toko tempat mandiin kucing yang dari rumah itu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Memang murah sih, cuma 50.000 yang standar itu. Tapi kan saya jadi harus pulang pergi selama 2 kali, artinya nganterin kucingnya, kemudian setelah beres jemput kucingnya gitu ya. Tapi ternyata ada perusahaan lain, toko lain yang harganya lebih mahal, 60.000, tapi dia ngasih add value, artinya free antar jemput. Nah, meskipun saya harus membayar 10.000 lebih, tapi minimal ada nilai tambah di situ. Saya nggak perlu capek-capek buat antar jemput, nggak apa-apa, nambah mahal 10.000, tapi saya merasa tertolong. Nah, itu salah satu contoh increase price, menaikkan harga tapi menambah value dari layanan kita, dari produk kita gitu ya. Itu salah satu contoh, beberapa contoh dari mengoptimalkan gross margin. Dan yang terakhir sahabat-sahabat adalah tentang operation expense gitu ya. Nah, ini operation expense ini sangat-sangat sensitif ya. Karena jangan sampai optimasi yang kita lakukan di OPEX ini justru menurunkan kinerja gitu. Misalkan gaya-gayaan kita menurunkan OPEX misalkan dengan cara menurunkan bonus pegawai. Di satu sisi memang OPEX-nya turun, tapi di sisi lain kan jadi menurunkan kinerja pegawai gitu ya. Nggak seperti itu juga. Operating expense kita juga harus pinter-pinternya di sisi mana yang harus kita optimasi. Misalkan beberapa strategi yang bisa kita lakukan adalah nego pembayaran ke supplier biar bisa COD. Kan biasanya uang di muka dulu tuh ya. Nah, gimana caranya biar bisa COD, atau syukur-syukur bisa tempo gitu ya. Kemudian juga compete the price for operational good. Misalkan untuk bahan baku ambil yang paling murah, otomatis kita harus melakukan survei ke beberapa tempat gitu untuk dapat harga yang lebih murah gitu ya. Kemudian yang berikutnya misalkan dengan negosiasi harga barang dan sebagainya. Katakanlah kita biasa membutuhkan sebuah item di produk kita itu adalah 1000 pieces per bulan sebagai bahan bakunya gitu ya. Ternyata kita lakukan nego, kalau misalkan 3.000 bisa nggak turun harganya sedikit? Oh bisa gitu ya. Kita beli aja 3.000 langsung, otomatis nyetok buat 3 bulan, kan bisa juga seperti itu. Oke sahabat Madu Apik, demikian 7 strategi input yang masing-masing sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua, bermanfaat untuk lebih meningkatkan usaha kita, ikhtiar kita di dalam segala perjuangan kita untuk membesarkan usaha kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.